Selamat berjumpa dengan saya Dudit. Kali ini saya ingin berbagi soal kanal atau channel. Kanal atau channel audio bisa menjadi seperti sekarang ini dimulai dari tahun 1876 sejak Alexander Graham Bell itu mematenkan penemuannya tentang loudspeaker. Lalu kemudian disusul dengan Thomas Alva Edison yang memperkenalkan fonograf atau gramafon. Pada tahun 1881 muncul teatrofon. Nah, teatrofon ini adalah sistem audio dengan 2 kanal pertama. Nah, saat itu jadi di Paris waktu itu baru ada pameran elektrik gitu. Lalu di tempat lain, di sebuah panggung opera itu ada pertunjukan. Lalu pertunjukan di panggung opera itu dibuat live sama dia dan disiarkan melalui alat yang disebut dengan teatrofon ini. Jadi kemudian orang-orang yang ada di pameran elektrik itu bisa mendengarkan pertunjukan opera itu live lewat alat ini. Jadi pendengar di ruangan itu dapat mendengar pertunjukan layaknya headphone. Satu telinga, satu speaker karena ada 2 ini. Jadi ini boleh dibilang seperti Spotify awal gitu. Yaitu pengalaman mendengarkan bunyi stereo, sebenarnya bukan stereo, ya untuk 2 telinga gitu. Online dan personal. Nah, audien adalah tabung vakum elektronik yang dapat mendeteksi dan juga menguatkan sinyal. Ditemukan oleh insinyur listrik Amerika Lee De Forest pada tahun 1906. Ini adalah triode pertama. Ini sebetulnya awalnya untuk memperkuat sinyal radio dan telepon. Ya, karena waktu itu sinyal telepon kan sangat terbatas. Supaya bisa panjang, supaya bisa jauh gitu. Nah, karena memang waktu itu memang sinyal telepon belum bisa jauh seperti sekarang. Maka sebetulnya audien ini untuk memperkuat sinyal itu supaya bisa lebih jauh. Namun dalam perkembangan selanjutnya, tabung ini juga dapat mengamplifikasi sinyal audio. Nah, kemudian berkembang menjadi amplifier tabung itu. Nah, gara-gara amplifier ini, kemudian Allen Blumlein bisa menemukan stereofonik. Kan awalnya itu monofonik atau mono. Mono itu ya cuma satu itu. Sehingga meskipun didengarkan dengan 2 telinga, kiri dan kanan, suaranya itu satu. Sumber suaranya itu hanya satu. Telinga kiri dan telinga kanan itu mendengarkan suara yang sama. Nah, kalau stereofonik atau disebut juga stereo, masing-masing kanal itu menyalurkan suara yang berbeda. Sehingga kalau monofonik itu bisa disebut sebagai reproduksi bunyi satu kanal, sedangkan stereofonik itu reproduksi bunyi 2 kanal. Ya, itu reproduksi ya. Karena bunyinya kan sudah ada gitu. Nah, kemudian ini diperdengarkan lagi itu lewat headphone atau lewat speaker gitu. Ketika ada sumber suara yang datang dari situ misalnya, kemudian telinga kita itu akan mendengar dengan intensitas yang berbeda. Sehingga ketika ada sumber suara dari situ, maka telinga kiri akan menerima sinyal lebih kuat daripada telinga kanan. Kita bisa mengidentifikasi bahwa suara itu dari sebelah kiri. Nah, di sini sudah saya siapkan ada 2 file. Ini suara mobil ya, Mitsubishi Outlander. Yang atas ini mono dan yang bawah ini stereo. Nah, teman-teman bisa lihat di situ kalau yang mono itu ya cuma ada 1 waveform ini aja kan. Kalau stereo ya ada 2 gitu. Nah, karena artinya kemudian di sini ada 2 channel, ada 2 kanal. Ada kanal itu ya kalau di Indonesia jadi kanal ya. Kanal itu saluran. Nah, ada 2 saluran. Mono itu seperti ini.
Kalau stereo bisa dilihat di sini, kalau yang atas adalah untuk speaker kiri, yang bawah untuk speaker kanan. Atau kalau pakai headphone itu speaker telinga kiri itu ini, yang atas ini, yang bawah ini untuk speaker untuk headphone yang untuk di telinga yang sebelah kanan. Ini bisa dilihat bahwa antara kiri dan kanan itu berbeda. Itulah konsep stereo. Jadi telinga kiri dan kanan itu tidak menerima sinyal yang sama, suaranya nggak sama gitu, yang diterima telinga kiri dan telinga kanan, sehingga itu yang terkesan ada perspektif, ada feel lain gitu. Orang yang mendengarkan suara monofonik atau mono itu bunyi itu seolah-olah berasal dari satu sumber, bunyinya seperti ini. Nah, kalau stereofonik atau stereo itu disebut sebagai multi-directional audible perspective. Nah, contohnya seperti ini. Upaya untuk menyajikan multi-directional audible perspective ini kemudian juga diikuti dengan perkembangan teknologi mikrofonnya dan juga perkembangan teknik perekamannya atau disebut sebagai teknik miking. Ya, misalnya yang ini saya punya 3 contoh untuk suara yang sama. Bentar. Nah, ini. Oke. Saya punya 3 contoh atau 4 contoh dengan mono tadi ya. Yang ini adalah yang awal ini, yang tadi sebagai contoh adalah teknik miking yang disebut dengan MS atau middle side. Itu penataan mikrofonnya bisa seperti ini atau seperti itu gitu, dengan 2 mikrofon yang berbeda arah, yang satu ke arah depan, yang satu ke arah samping. Nah, makanya itu kemudian contoh teknik miking MS itu seperti ini.
Nah, berikutnya adalah dengan model Omni. Omni itu berbagai arah, dari depan, belakang, samping kiri sampai kanan. Waktu itu ini dibuat dengan 2 mikrofon, tapi mikrofonnya multi direction, jadi figure 8, tapi 2 figure 8, 2, yang satu mengarah ke depan, yang satu mengarah ke samping, jadi depan belakang dan kiri kanan. Bisa juga menggunakan mikrofon yang omni itu omnidirectional, itu yang semua arah. Yang ketiga adalah contoh miking yang disebut dengan XY. Jadi mikrofonnya disilangkan seperti itu, yang membentuk sudut di dalamnya itu kira-kira 90 derajat. Tapi ini bisa terserah sound engineer-nya ya. Ini sangat tergantung dengan bagaimana polar pattern mikrofonnya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini tergantung teman-teman mau, kalau sebagai sound engineer, kemudian teman-teman bisa terserah mau memilih teknik yang mana, tergantung dengan kebutuhan. Suaranya seperti ini. Di tahun 1941 muncul yang disebut sebagai Fanta Sound. Kenapa ada Fanta? Nah, Fanta itu dari filmnya Walt Disney yang judulnya Fantasia. Nah, ini yang pertama kali menggunakan banyak speaker di dalam gedung teater. Nah, ini kemudian mengawali teknologi surround. Tapi waktu itu belum surround ya, masih stereo. Nah, tahun 1950 muncul yang disebut sebagai quadrophonic. Kalau stereofonik itu 2 sumber, kalau ini quadrophonic itu quad itu 4. Itu dipelopori oleh Telefunken dan Ampex di Amerika. Penataannya ada 4 speaker begini. Tahun 1970 muncul, nah ambisonic ini dari ambient sonic. Ini soal teknik bagaimana menyalurkan sinyal ke speaker. Sinyal quadrophonic itu disalurkan ke speaker dengan model B format. Nah, kalau B format itu sinyal ini tidak diatur di outputnya, tapi diatur 4 sinyal ini kemudian bagaimana distribusinya di speaker itu nanti di speakernya. Ambisonic ini soal speaker itu tadi. Nah, dengan ambisonic tadi tahun 1972 muncul yang dinamakan binaural. Nah, binaural ini berkaitan dengan teknik perekamannya. Ini dipelopori oleh Newman dengan membuat
speaker model seperti telinga manusia seperti itu. Sorry, kok speaker? Mikrofon. Mikrofonnya seperti itu. Dengan model seperti telinga manusia itu. Jadi memproduksi suara, tapi dari mikrofonnya sudah dibuat seperti telinga begitu. Jadi harapannya adalah outputnya nanti juga ketika itu nanti direproduksi ke lewat speaker, entah lewat headphone, itu seperti telinga yang mendengar. Tahun 1976 muncul Dolby Stereo. Nah, ini perusahaan Dolby memunculkan model stereonya sendiri. Nah, penempatan speaker stereo itu biasanya seperti ini. Nah, setiap speaker biasanya ada panduannya yang terbaik itu yang begini atau dengan sudut segini atau penempatannya bagaimana gitu ya. Tapi intinya bahwa untuk bisa suara itu bisa maksimal, maka speaker itu juga harus ditempatkan secara maksimal juga. Dan maksimalnya adalah antara kiri dan kanan itu imbang gitu, antara speaker kiri dan speaker kanan. Ketika membeli speaker sering ada panduan seperti ini ya, yang baik itu begini gitu ya. Jadi jarak antara speaker ke tembok itu masing-masing sama. Terus sudutnya sama juga. Orang yang mendengarkan, pendengarnya juga memiliki jarak yang sama dengan tembok. Nah, tidak B dan juga tidak C. Nah, sekarang kita lihat yang C. Kenapa itu tidak direkomendasikan? Meskipun secara teoritis ya, itu pada ketinggian air laut dengan suhu 20 derajat Celcius, kondisi atmosfer normal, kecepatan atau cepat rambat suara adalah 343,2 meter per detik. Jarak yang kayak gitu, yang antara speaker kiri dan speaker kanan itu nggak sama, meskipun cepat banget loh itu. Padahal jaraknya itu kan nggak sampai kilometer kan. Tapi kemudian jarak itu akan mempengaruhi hasil yang ditangkap oleh telinga. Artinya itu kan di tempat yang sama, kecepatannya akan sama. Karena kecepatannya akan sama, maka justru yang diterima oleh telinga jadi nggak sama gitu. Nah, di tahun 1980 mulailah ditambahkan satu speaker yang disebut sebagai subwoofer. Sebetulnya subwoofer itu sudah ditemukan di tahun 1960-an, tapi penggunaannya masih belum maksimal. Nah, baru kemudian resmi, ya bukan resmi, tapi mulai gencar itu 1980. Dengan lahirnya subwoofer, maka kemudian muncul satu format yang disebut dengan 21. Nah, 21 itu seperti ini. Ada dua speaker. Ini saya ambil contoh speaker ini ya, speaker Yamaha ini. Frekuensi responsnya adalah 47 Hz hingga 24 kHz. Jadi kemudian ketika ditambahkan dengan subwoofer, nah subwoofer itu bisa menampilkan suara dari 22 Hz hingga 160 Hz. Nah, jadi kemudian jadi lengkap gitu. Makanya ini kemudian disebut sebagai model 21. Dua speaker yang begini dan satunya itu angka belakang itu subwoofernya. Nah, ini kelihatannya yang atas ini 47 sampai 24 kHz. Itu kan berarti jarak yang bisa direproduksi oleh speaker itu adalah sekitar 23.953 Hz atau 23 kHz. Sedangkan subwoofer antara 22 sampai 160 itu kan hanya 138 Hz. 160 dikurangi 22 itu kan 138 atau 0,13 kHz gitu. Kelihatannya ini pendek gitu. Tapi enggak pendek loh ini. Ini gede loh jaraknya. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Ini saya ambil dari panduan penalaan piano. Rata-rata di dunia ini penalaan itu kan soal standarisasi ya. Nah, standarnya adalah A4 itu frekuensinya 440 Hz. Nah, kalau A-nya 440 Hz, maka satu oktav di atasnya berarti 2 kali lipatnya. Nah, kalau tangga nada itu kan disusun A, habis A itu B, habis itu C, habis itu D, itu E, F, G, kembali lagi ke A. Yang A yang di atasnya itu adalah satu oktav
lebih tinggi daripada A yang di bawah. Sedangkan ke bawah juga begitu ya. Semakin lama semakin rendah. Jadi yang disebut dengan 1 oktav ke atas berarti yang di atasnya itu, sedangkan yang di bawah yang di bawahnya itu. Nah, bisa dilihat di sini kalau A yang di situ itu dianggap 440 Hz, maka 1 oktav di atasnya adalah 880 Hz. Sedangkan di bawahnya itu separuhnya 220 Hz. Begitu juga ke atas dan ke bawah gitu. Naiknya 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat gitu. Maka misalnya 3 oktav dari 440 Hz di atas itu sudah sampai 3520 Hz. Tapi kalau ke bawah, kalau A4 itu 490 Hz, A3 itu 220 Hz, A2 itu 110 Hz, A1 itu 55 Hz. Jadi kemudian kalau kita lihat jaraknya, jarak dari A6 ke A7 itu 1760 Hz. Sedangkan jarak dari A0 ke A1 itu 27,5 Hz. Jadi itu kan kalau rendah itu, kalau nadanya rendah itu kemudian jaraknya jadi makin sempit. Nah ini logaritmis ya. Maka sebetulnya jarak yang 138 Hz itu tidaklah pendek, itu jauh. Nah kembali lagi ke sini. Maka karena gara-gara ada subwoofer itu, kemudian format yang seperti ini, yang hanya cuma 2 speaker, itu disebut sebagai format 2.0. Karena belakangnya nggak ada subwoofernya, jadi 0. Gitu. Ya ini karena gara-gara ada subwoofer itu. Di tahun 1987, nah ini mulai muncullah model 51. Nah 51 itu seperti ini ya. Jadi ada 5 speaker dengan 1 subwoofer. Selain Dolby, itu juga ada Sony juga mengeluarkan Sony Dynamic Digital Sound. Terus kemudian DTS juga. Selain itu juga ada Dolby Pro Logic 2, itu juga 51. Terus TSX juga mengeluarkan 51. Jadi perusahaan-perusahaan ini kemudian mulai satu bikin ini ya semua bikin gitu. Nah, gitulah. Ya namanya industri. Nah video ini akan saya tutup dengan teknologi mulai di tahun 2012 yang masih berkembang hingga saat ini, yaitu munculnya Dolby Atmos. Setelah munculnya stereo, kemudian berkembang menjadi 21, kemudian muncul teknologi surround. Suara itu berputar di sekitar kita, berputar seperti halnya lingkaran gitu. Nah, di tahun 2012 muncul Dolby Atmos yang menawarkan pengalaman mendengarkan yang imersif. Nah, audio imersif itu adalah teknologi audio yang dirancang untuk meningkatkan faktor pengalaman mendengarkan yang imersif. Bolak-balik nggak karuan. Jadi maksudnya gini, sistem imersif ini mencoba menghadirkan suara dengan kesan yang datang dari segala penjuru. Bukan hanya dari depan seperti halnya stereofonik. Kalau stereofonik kan di depan ya, di depan 2 gitu. Dan bukan cuma mengepung, berkeliling sebagaimana halnya dengan surround. Kalau surround itu kan berkeliling gini, seperti lingkaran gitu. Namun suara itu juga bisa datang dari atas dan bawah. Nah, sehingga suara sampai dapat teridentifikasi misalnya dari atas, depan, dekat, agak kiri dikit. Nah, kira-kira begitu. Atau dari belakang, agak tengah, tapi agak bawah dikit, tapi jauh. Nah, teknologi imersif ini mulai menjalar ke banyak aspek kehidupan kita sehari-hari, termasuk game, musik, dan streaming video. Mendengarkan suara dengan teknologi audio imersif ini yang serasa berasal dari sejumlah titik di sekitar kita, sumber suara itu secara teoretis di telinga kita serasa tak terbatas. Apalagi bila jarak antar speaker itu ditata makin lama makin padat, makin mepet-mepet gitu. Nah, misalnya bisa lihat di sini gitu. Surround itu seperti ini. Seperti di websitenya Dolby ini. Ini 51 surround speaker setup nih. Jadi
berputar, mengitari gitu. 71. Kalau dilihat gambarnya, nah seperti ini. Ini 71. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 dengan satu subwoofer. Dengan satu subwoofer. Terus kemudian 91. Nah, 91 ini kan makin padat nih. Nah, ini ada 91, ini ada 9 mikrofon nih. 9 speaker nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan satu subwoofer. Bisa dibayangkan kan suaranya bisa muternya bisa makin halus gitu. Si Dolby ini kemudian bikin virtual speaker. Ini modelnya tidak langsung tapi dipantulkan. Dipantulkan ke tembok dulu, baru suara itu ya lah yang sampai ke telinga. Jadi modelnya kayak kalau lampu dalam suka yang teman-teman yang suka bikin video atau bikin fotografi atau penataan interior gitu, suka lampu itu di bounce dulu ke tembok untuk bisa menghasilkan suara yang lebih halus. Nah, ini juga begitu. Jadi ini disebut kalau kalau untuk Dolby itu sebutannya virtual speaker. Terus kemudian muncul ada overhead speaker setup. Nah, ini dia. Kemudian yang menghasilkan yang disebut terakhir itu muncul adanya Dolby Atmos. Dolby Atmos ini yang 512. Jadi kemudian angkanya jadi 3 sekarang. 5 depan, angka depan itu untuk speaker yang berkeliling, 1 itu untuk yang tengah itu untuk subwoofer, dan 1 lagi di belakang itu angka 1 lagi itu yang untuk di atas. 512. 512 berarti ada 5 speaker yang ada di berkeliling, 1 subwoofer dan 2 di atas. Tapi kemudian ini menggunakan yang 512 yang ini menggunakan model virtual speaker. Jadi speakernya yang 2 di depan itu virtual, dipantulkan dulu. Tapi kalau yang ini benar-benar menggunakan ditambahkan 2 speaker yang di atas. Tapi kalau yang ini model seperti ini 514. Nah, 5 di samping berkeliling, 1 subwoofer, 4 dari atas. Nah, gitu. 514 hybrid. Ini macam-macam karena ada speaker itu kemudian sekarang kan bisa ada speaker yang memang diperuntukkan untuk dipantulkan gitu. Kemudian nah ini ada 71. Setelah 51 muncul 71 seperti yang ada di teater bioskop sekarang itu rata-rata 71. 71 2. Nah, ini kemudian 714 berarti 7 di samping, 4 di atas dengan berbagai variannya. Terus 91 biasa, 912 itu 2 yang di atas, 914, terus ada 916 hybrid. Nah, makin banyak ya. Jadi dikepung gitu loh. Sampai dikepung dengan ini. 916 dan terakhir 1118. Nah, 1118 ini kita lihat di sini. Ada 11 speaker yang berkeliling sampai di bawah sana. Dan 8 11 1 8 dan 8 yang di atas. Yang di atas ini dibagi 2 ya. 4 ditaruh di langit-langit, yang 4 lagi ditaruh di dinding.
dari samping, kalau naik itu ada gradasi yang di dinding dulu, baru ke langit-langit. Nah, semakin dikepung seperti itu. Nah, begitu juga dengan misalnya DTS. DTS juga mengeluarkan itu. Kemudian Sony itu teknologinya 360 ini. 360, reality audio, reality gitu ya. Terus kemudian ada Sennheiser. Kemudian TSX, ada Ultimate Cinema, Premium Cinema Experience, begitu. Ini adalah alat kreatif untuk membuat pengalaman mendengarkan terasa lebih realistis gitu ya. Seperti Sony tadi gitu. Realistis ini tanda petik loh ya. Jadi realistis menurut para produsen. Tapi kalau menurut saya pribadi ya ini sebetulnya hyper reality gitu. Hiperrealistis gitu. Ya karena sebetulnya pengalaman mendengarkan audio yang imersif ini serasa terlalu berlebihan bila dibandingkan dengan kenyataan atau yang sesungguhnya. Mungkin teman-teman sering pernah mendengarkan model kalau ada suara yang audio yang disebut dengan 8D atau 8D di YouTube banyak ya. Sampai ada yang memberi judul 16D ya. 8 dimensi atau suara 16 dimensi gitu. Nah, itu mau menghadirkan yang realistis, tapi sebetulnya kan ya serasa terlalu berlebihan bila dibandingkan dengan kenyataan atau yang sesungguhnya. Tapi bagaimanapun juga ini adalah sebuah seni. Seni mengatur suara. Yang 1118 tadi berarti kan ada 19 tambah 8 berarti ada 27 speaker. Dari 27 speaker ini itu mana yang dipilih? Ada satu suara misalnya suara misalnya sebuah musik gitu. Ada sebuah instrumen misalnya gitarnya mau keluar dari speaker yang mana nih? Nah, dari 27 itu harus dipilih salah satu atau 2 atau 3 atau bagaimana itu. Nah, ini kan seni ya kemudian ya. Seni mengatur suara untuk biar terasa datang dari mana. Ditambah dengan dukungan teknologi reproduksi suaranya. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jika teman-teman suka video ini, tolong subscribe dan like. Dan jika teman-teman ada kritik, saran, dan pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Share juga jika dirasa video ini pantas untuk disebarkan. Bila tidak suka, ya silahkan dislike saja. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.